Namaku Fahri, usia 32 tahun. 3 tahun lalu, aku menjalani kehidupan rumah tangga yang tampak tenang dari luar bersama Nadia, istriku saat itu, dan seorang anak lelaki kecil berusia 2 tahun yang menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Tapi semua itu berubah dalam sekejap. Hari itu, aku pulang lebih awal dari pekerjaan. Ada perasaan aneh di dadaku sejak pagi, seperti firasat yang sulit dijelaskan. Begitu aku tiba di rumah, suasana sunyi menyambut. Tidak ada suara tawa Nadia, tidak ada suara televisi, bahkan anakku sedang dititipkan di rumah orang tuanya. Aku masuk ke kamar. Disitulah kenyataan menyakitkan itu menyapa tanpa ampun. Nadia tidak sendiri. Ia bersama pria lain. Seketika dunia runtuh di hadapanku. Aku tidak membuat keributan. Hanya satu kalimat keluar dari bibirku, lirih penuh luka. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Perceraian pun terjadi. Anakku ikut dengan Nadia karena memang ia masih sangat membutuhkan ibunya. Sedangkan aku tinggal seorang diri menata ulang hidup yang porak-poranda. Namun dari semua yang hilang, satu hal yang masih terasa hangat adalah hubunganmu dengan Burina, mantan ibu mertuaku. Seorang wanita parubaya, penyabar dan penuh perhatian. Sejak awal menikah dengan Nadia, Burina sudah kuanggap seperti ibu kandung sendiri. Kami memang jarang bertemu setelah perceraian itu, tapi rumahnya hanya berjarak sekitar 15 menit dari tempat tinggalku. Walaupun begitu, aku tidak pernah sekalipun berpikir bahwa suatu hari akan ada cerita baru yang muncul dari kedekatan kami. Hari-hariku berlalu dengan kesepian yang kian dalam. Malam-malam panjang kulalui sendirian. Kadang pikiranku berkelana ke arah yang aneh-aneh, mencari pelampiasan, tapi aku selalu menarik diri. Pernah sekali, seorang teman menawariku untuk mencari teman semalam dengan cara membayar, tapi aku tolak. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku takut jijik dan merasa itu bukan jalanku. 2 bulan berlalu setelah perceraian, aku mencoba membuka hati untuk wanita lain, tapi tak satu pun dari mereka yang mampu membuatku merasa nyaman. Setiap kali berbincang dengan yang baru, aku selalu teringat masa-masa lamaku bersama Nadia, dan secara tak sadar, bayangan Burina juga kerap muncul di antara bayang-bayang itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi perhatian Burina selama ini seolah meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Dan di suatu sore yang sederhana, ketika langit mulai menguning, aku bertemu dengannya. Sebuah pertemuan yang tak kusangka akan menjadi awal dari cerita tak biasa dalam hidupku. Waktu itu aku baru pulang kerja, melintasi sebuah minimarket yang tak jauh dari rumah. Di depan pintu toko, aku melihat sosok wanita berusia sekitar 50-an. Tanpa kebingungan, ia menoleh ke kiri dan ke kanan. "Burina," sapaku ragu. Wanita itu tersenyum ketika menoleh. Fahri, kamu baru pulang kerja ya?" "Iya, Bu." "Ibu kenapa kelihatannya bingung?" "Iya nih, dari tadi ibu nunggu angkot, tapi nggak ada-ada." "Biar aku antar aja, Bu." "Ayo, enggak usah sungkan." Awalnya ia menolak halus, tapi setelah aku bujuk dengan tulus, akhirnya ia setuju. Kami berjalan ke arah parkiran dan aku membukakan pintu mobil untuknya. Dalam perjalanan, suasana hangat menyelimuti meskipun hanya obrolan ringan seputar kabar dan pekerjaan. Setibanya di rumahnya, ia berterima kasih dan melambaikan tangan saat turun. Hari itu berlalu begitu saja. Aku pun tidak terlalu memikirkannya. Tapi ternyata itu bukanlah akhir dari pertemuan kami. Itu hanyalah pintu kecil yang mulai terbuka menuju sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan di minimarket itu, aku mencoba kembali ke rutinitasku seperti biasa. Tapi entah kenapa, wajah Burina terus saja membayangi pikiranku. Bukan dalam bentuk yang aneh, tapi lebih kepada rasa hangat yang tiba-tiba muncul. Sampai akhirnya, pada suatu pagi akhir pekan, aku pergi ke pasar tradisional untuk belanja stok bulanan. Tempat itu cukup padat, riuh dengan suara pedagang dan pembeli yang saling tawar-menawar. Aku tengah memilih sayuran ketika sebuah suara lembut memanggil namaku. Fahri, kamu juga belanja di sini?" Aku menoleh dan mendapati Burina berdiri di seberang gerobak sayur.
Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dengan tas belanja kain di tangannya. Rambutnya diikat rapi dan senyumnya terasa sangat familiar. "Iya, Bu. Kebetulan banget kita ketemu lagi ya," sahutku sambil tersenyum. "Ibu juga kaget lihat kamu di sini." "Kamu sendiri aja?" tanyanya. "Iya, Bu, belanja buat stok di rumah." "Ibu juga sendiri?" jawabnya sambil menahan senyum. Ada keheningan kecil di antara kami, tapi bukan yang canggung. Justru nyaman. Pandanganku tanpa sadar menelusuri wajahnya. Entah karena memang sudah lama tidak melihat kelembutan seperti itu atau karena batinku yang sedang sepi. Aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bu Rina mendekat dan berkata pelan, "Fahri, kebetulan kita ketemu di sini. Gimana kalau kita duduk sebentar di ujung sana, ada kafe kecil, biar ibu yang traktir." Aku sempat terdiam, tapi senyumannya membuatku mengangguk. "Boleh, Bu. Saya temenin." Kami pun berjalan bersama menyusuri lorong pasar sampai di sebuah kafe sederhana di sudut. Kami memilih meja yang agak tersembunyi, jauh dari keramaian. Pelayan datang, kami memesan teh manis dan kudapan kecil. Obrolan kami awalnya seputar anakku. Ia menanyakan kabar cucunya dan bagaimana aku menjalani hari-hari lalu. Pembicaraan mulai menyentuh masa lalu Fahri. "Ibu minta maaf ya atas apa yang dilakukan Nadia ke kamu. Gara-gara dia hidup kamu jadi berantakan," ucapnya lirih. Aku menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Bu. Mungkin memang sudah jalannya begitu. Saya juga banyak belajar dari itu semua." "Ibu tahu kamu pria baik. Kamu pasti bisa bangkit lagi." Senyuman yang ia berikan terasa berbeda. Bukan senyum orang tua kepada menantu, tapi seperti ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Aku memandang wajahnya, wajah yang dulu sering kuanggap sebagai ibu, kini terasa lebih dari itu. Ada sisi dirinya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia memang sudah tak muda, tapi ada keteduhan dan pesona yang justru membuatnya tampak begitu menarik. Aku membuka suara pelan, "Ibu pernah kepikiran untuk menikah lagi?" Bu Rina tertawa kecil. "Hahaha, pertanyaan kamu aneh, Fahri." "Serius, Bu, ibu masih cantik, ibu baik perhatian, rasanya masih banyak yang mau deh." Wajahnya sempat memerah. Ia menepuk tanganku pelan. "Kamu ini bisa aja," ujarnya sambil menatapku tajam lalu tertawa pelan. Tapi di balik tawanya, aku tahu ada sesuatu yang tergerak di hatinya. Percakapan kami terus berlanjut, semakin dalam, semakin pribadi, dan aku mulai menyadari satu hal. Bu Rina tidak hanya wanita yang kesepian, ia adalah seseorang yang pernah memberikan kasih sayang seperti seorang ibu, tapi kini ada ruang kosong di hidupnya, dan ruang kosong itu perlahan mulai kuisi. Sore itu kami berpisah di depan pasar. Ia sempat berbalik dan berkata pelan, "Fahri, malam ini kalau kamu nggak sibuk mampir ke rumah ya, ibu pengen ngobrol lebih lama." Aku hanya bisa mengangguk pelan. "Baik, Bu, nanti saya datang." Lalu ia tersenyum dan berjalan pergi, meninggalkan aroma kebingungan sekaligus rasa penasaran yang belum pernah kurasakan sebelumnya di dalam hatiku. Ada satu suara yang berkata, "Malam ini segalanya bisa berubah." Sejak perpisahan di pasar tadi sore, pikiranku tak tenang. Kalimat terakhir yang diucapkan Bu Rina terngiang-ngiang tanpa henti, nada suaranya lembut, tapi ada makna dalam dibalik ajakannya. "Malam ini kalau kamu nggak sibuk mampir ke rumah ya." Aku duduk lama di ruang tengah rumahku, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Dalam hati aku mencoba menepis pikiran liar, tapi entah kenapa bayangan Bu Rina datang berkali-kali. Tak bisa kupungkiri, ada dorongan kuat dalam batinku untuk hadir, untuk menjawab undangannya. Sekitar pukul 7:30 malam, aku mandi dan bersiap. Kubersihkan tubuhku dengan teliti, lebih dari biasanya. Kupilih baju yang bersih, wangiku kutebarkan di leher dan dada. Tak tahu kenapa, seperti ingin tampil sebaik mungkin di hadapan seseorang. Perjalanan ke rumah Bu Rina terasa cepat. Jalanan mulai sepi, hanya lampu-lampu rumah warga yang sesekali menyorot trotoar ketika sampai. Rumah itu tampak sunyi, tak ada suara dari dalam, tak ada orang lewat di sekitar. Aku mengetuk pintu pelan,
Tak lama pintu dibuka, dan di sanalah dia. Burina berdiri dengan senyum manis. Ia mengenakan gaun tidur berwarna krem, sederhana namun begitu tipis. Tak ada yang vulgar, tapi cukup untuk membangkitkan gejolak yang selama ini terpendam. "Ibu sudah siapkan minuman," ucapnya dengan nada lembut. Aku melangkah masuk. Aroma harum melati menyambut dari dalam rumah. Di meja tengah telah tersaji 2 cangkir teh dan beberapa cemilan kecil. Kami duduk, tapi kali ini tidak seperti saat di pasar. Ada ketegangan di udara, bukan ketegangan yang buruk, tapi semacam energi yang membuat suasana terasa lebih hangat, lebih dekat. "Ibu senang kamu mau datang," katanya. Matanya menatap lurus ke arahku. "Saya juga senang bisa mampir," jawabku pelan. Kami mengobrol sebentar, tapi kali ini topiknya tak penting, hanya pengisi jeda. Burina berdiri dan berkata, "Kamu duduk dulu ya, ibu mau mandi sebentar." Aku mengangguk, tapi di dalam dadaku degup jantung tak bisa ku kendalikan. Ia berjalan perlahan menuju ruang belakang, hanya dengan balutan kain tipis yang membungkus tubuhnya. Sebelum masuk kamar mandi, ia menoleh sejenak dan berkata, "Tunggu sebentar ya, nggak lama kok." Aku terdiam, seakan tubuhku membeku. Tatapan dan nada suaranya penuh kode. 15 menit berlalu, aku menatap cangkir teh yang sudah dingin, tapi pikiranku tidak pada minuman itu. Kemudian ia kembali. Burina keluar dari kamarnya, kini dengan daster tipis berwarna lembut, rambutnya dibiarkan terurai. Senyum di bibirnya tampak tenang, tapi ada api yang tersembunyi di balik matanya. Ia duduk di sampingku, sangat dekat. "Ibu tahu kamu suka suasana seperti ini kan?" ucapnya pelan. Aku menoleh, menatap matanya. "Soalnya sejak siang tadi, mata kamu nggak pernah lepas dari sesuatu yang ibu pakai," lanjutnya, kali ini suaranya seperti bisikan. Aku hanya bisa menelan ludah, tak mampu berkata-kata. "Ibu juga tahu perasaan kamu, Fahri. Sejak kamu bercerai, kamu seperti kosong, sama seperti ibu." Ia menggeser duduknya lebih dekat, tangannya menyentuh punggung tanganku. Sebagai ibu dari Nadia dan sebagai perempuan yang juga pernah kesepian, biar ibu yang menemani kamu malam ini. Anggap saja ini sebagai pengganti luka yang dia buat," bisiknya dalam sekejap. Ia menyentuhkan bibirnya ke pipiku, lalu turun ke bibir lembut, perlahan tapi dalam. Aku tak bisa mengelak, tak ingin saat itu, di tengah malam yang sunyi, kami hanyut dalam pelukan yang tak seharusnya terjadi, tapi terasa begitu benar. Suara jam dinding berdetak pelan, detik demi detik terasa lebih lambat dari biasanya di ruang tengah itu. Hanya ada aku dan Burina, 2 manusia yang sama-sama kesepian, duduk berdampingan dalam sunyi yang menggoda. Setelah kecupan itu, ia tak berkata apa-apa, hanya memandangku, seolah bertanya melalui matanya, "Kamu yakin ingin melanjutkan ini?" Aku pun tak menjawab dengan kata-kata, hanya menggenggam tangannya erat dan mengangguk pelan. Ia tersenyum, bukan senyum malu-malu, tapi senyum wanita yang tahu apa yang ia inginkan. Dengan gerakan lembut, ia bangkit dari sofa. "Fahri, kita ke ruangan ibu aja ya," katanya. Aku mengikuti langkahnya perlahan menuju kamar. Ruangan itu wangi dan rapi di sudut. Ada meja kecil dengan foto Nadia waktu kecil, dan di sisi lain ada lemari tua yang warnanya sudah sedikit pudar. Tapi malam ini, semua kenangan itu serasa memudar, digantikan oleh getaran yang semakin membuncah. "Ibu siapkan semua yang kamu butuh," ucapnya pelan, sambil memindahkan tudung saji dari atas piring-piring kecil yang berisi kue. Ia berdiri di hadapanku, lalu duduk perlahan di sisi ranjang. Gaun tipis yang ia kenakan membentuk siluet tubuhnya yang masih terawat. Aku terpaku. "Fahri, malam ini kamu nggak usah mikir siapa aku. Kita sama-sama butuh kedamaian kan?" Kami duduk berdampingan, tanpa banyak kata, hanya saling menggenggam tangan di atas sprei. Burina memejamkan mata, tapi bibirnya masih tersenyum. "Terima kasih, Fahri. Malam ini ibu nggak merasa sendirian," katanya. Aku menatap langit-langit kamar, tak tahu harus merasa bersalah atau bahagia. Yang pasti,
Malam ini telah menghapus batas yang dulu kami pegang kuat dan aku merasa utuh kembali. Sinar matahari pagi menyusup melalui selatirai kamar. Hangatnya perlahan menyentuh wajahku yang masih terbaring di ranjang empuk milik Burina. Mataku perlahan terbuka. Di sampingku ia masih tertidur. Wajahnya terlihat damai, nafasnya pelan. Sesekali terdengar desahan halus yang keluar dari hidungnya. Aku menatapnya lama, seperti masih sulit percaya bahwa malam tadi benar-benar terjadi. Bahwa aku, Fahri, pernah berada dalam pelukan wanita yang dulu kupanggil ibu mertua. Rasanya aneh, tapi tidak ada penyesalan. Justru ada kedamaian yang tidak pernah kurasakan sejak lama. Tanganku perlahan mengusap rambutnya yang tersapu di dahi. Ia menggeliat pelan, lalu membuka mata sambil tersenyum kecil. "Pagi," bisiknya. "Pagi, Bu," jawabku pelan. "Jangan panggil ibu begitu sekarang," katanya sambil terkekeh pelan. Aku tersenyum, agak kikuk lalu menunduk, tapi ia mengangkat wajahku dengan jari-jarinya yang halus. "Kamu nggak nyesel kan?" tanyanya lembut. Aku menggeleng. "Enggak, sama sekali enggak." Ia bangkit perlahan, merapikan daster tipisnya, lalu turun dari tempat tidur. "Ibu mau bikin sarapan. Kamu mau kopi atau teh?" "Kopi aja, Bu." Rina," kataku sambil sedikit tersenyum malu. Ia hanya tertawa pelan dan berjalan ke dapur. Aku menyusulnya beberapa saat kemudian dan kami pun duduk bersama menikmati sarapan sederhana. Tak ada percakapan serius pagi itu. Hanya tawa ringan dan candaan kecil yang membuat suasana begitu nyaman. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu semuanya telah berubah. Sebelum aku pamit pulang, Burina menghampiri dan menggenggam tanganku. "Fahri, kamu tahu, ibu bahagia bisa melewati malam itu sama kamu. Tapi tolong jangan bawa ini kemana-mana. Cukup kita berdua aja yang tahu. Ibu nggak mau anak ibu tahu. Nggak enak rasanya." Aku mengangguk pelan. "Saya ngerti, Bu. Saya jaga semuanya." Kami bertatapan lama, lalu ia berkata lagi, "Kalau kamu kangen atau butuh teman ngobrol, pintu ibu selalu terbuka." Senyumannya lembut, seperti undangan yang tersirat. Aku pulang siang itu dengan perasaan campur aduk. Sejak hari itu, aku tak bisa berhenti memikirkan Burina. Bukan sekedar karena kedekatan semalam, tapi karena ketenangan yang ia berikan. Beberapa minggu berlalu, kami tak saling bertemu setiap hari, tapi ada kode-kode yang membuatku tahu kapan aku bisa datang, kapan rumah itu sepi, kapan suasana mendukung. Kami tidak membicarakan perasaan, tidak menyinggung masa depan, tapi kami sama-sama tahu apa yang sedang kami jalani, lebih dari sekadar pelarian. Dan aku mulai menyadari, mungkin aku jatuh cinta. Seiring berjalannya waktu, kedekatanku dengan Burina bukan lagi sekadar pengisi kesepian. Kami mulai terbiasa saling menanyakan kabar, saling menyisipkan waktu di antara rutinitas. Tak ada yang memaksa, semuanya mengalir begitu saja. Setiap kali aku datang ke rumahnya, selalu ada aroma teh hangat dan senyum yang menenangkanku, seperti pulang ke rumah yang selama ini hilang. Malam-malam itu terus berulang, tak selalu dengan gairah. Kadang hanya duduk berdua menonton acara televisi atau sekadar diam bersama dalam keheningan yang hangat. Burina semakin terbuka. Ia mulai bercerita tentang kesepiannya selama ini, tentang hari-harinya setelah ditinggal suaminya meninggal, dan betapa sejak Nadia menikah, rumah ini benar-benar hening. "Fahri, kamu tahu, waktu kamu menikah sama Nadia, ibu tuh senang banget, karena kamu perhatian, lembut dan ya. Kamu itu anak laki-laki yang ibu harapkan bisa isi rumah ini," katanya sambil memandangi meja makan kosong. Aku menatapnya. Saya mau juga selalu merasa ibu tuh beda. Enggak cuma mertua, tapi seperti sosok yang lengkap. Ia hanya tersenyum, lalu melirik ke arahku. "Tapi sekarang kamu bukan anak ibu lagi kan?" Aku tak menjawab. Hari itu aku pulang dengan sebuah tekad. Sudah terlalu lama kami menjalani sesuatu yang setengah. Aku ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih jelas. Beberapa hari setelahnya, aku kembali datang. Bukan dengan kerinduan semata, tapi dengan niat. Kami duduk di ruang tamu, teh sudah tersaji.
Angin sore masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Aku menatapnya dalam-dalam. Bu, aku serius. Serius apa? Tanyanya sambil mengaduk tehnya pelan. Serius ingin menikah sama ibu. Teh dalam cangkirnya hampir tumpah. Ia mendongak. Pandangannya kosong sejenak. Fahri, katanya. Kamu sadar nggak kamu barusan ngomong apa? Saya sadar. Saya tahu ini nggak biasa. Tapi saya juga tahu. Saya sayang sama ibu. Saya nyaman. Saya bahagia. Dan saya nggak pengen kehilangan lagi. Ia menutup matanya sesaat. Menghela nafas panjang. Fahri, kamu itu mantan suami anak ibu. Kalau sampai ini diketahui orang, apalagi Nadia, bisa rusak semua. Tapi apa salahnya kalau kita bahagia? Ia menatapku. Ada air yang menggenang di pelupuk matanya. Ibu nggak siap. Ibu takut bukan karena nggak mau, tapi karena tahu dunia nggak akan pernah mengerti. Aku mengerti ketakutannya, tapi hatiku tak bisa mundur. Malam itu tak ada pelukan, tak ada kecupan, hanya dua manusia yang duduk berdampingan, masing-masing membawa beban yang tak bisa diletakkan begitu saja. Tapi yang jelas, aku sudah terlanjur masuk terlalu dalam dan aku tak punya niat untuk keluar. Hari-hari setelah pengakuanku berjalan dengan sunyi. Bu Rina tak lagi seceria biasanya. Saat aku datang, senyumnya ada, tapi seperti terselip ragu. Tatapannya kadang terasa jauh, seperti sedang menimbang antara harapan dan kenyataan. Tapi anehnya, dia tidak menjauh. Dia tetap menerimaku ketika aku datang, tetap menyuguhkan teh, tetap memintaku duduk di sofa yang sama, seakan menolak perasaan sendiri, tapi juga tak kuasa untuk menolakku sepenuhnya. Kami seperti dua orang yang berada di dalam ruang kaca, bisa melihat satu sama lain dengan jelas, tapi tak tahu bagaimana caranya untuk keluar dan bertemu secara utuh di dunia nyata. Suatu malam, aku datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Pintu rumahnya terbuka, lampu dapur menyala, dan Bu Rina sedang duduk sendiri di ruang tengah, memandangi album foto tua. Maaf, aku datang tiba-tiba, ujarku sambil mendekat. Ia menggeleng pelan. Enggak apa-apa, ibu malah senang. Aku duduk di sampingnya. Ia menunjuk sebuah foto kecil. Terlihat dirinya saat muda mengenakan kebaya, tersenyum bahagia di samping almarhum suaminya. Kamu tahu, ibu pikir hidup ibu berhenti waktu almarhum pergi, tapi ternyata enggak. Rasa sepi itu panjang banget. Aku menatapnya tanpa bicara. Ibu pikir dengan menikahkan Nadia, hidup ibu akan terasa lengkap lagi, tapi kamu tahu sendiri akhirnya, katanya sambil menutup album foto itu. Aku menggeser dudukku lebih dekat. Bu, aku nggak pengen kamu merasa sendiri lagi. Aku ada di sini bukan cuma karena aku butuh kamu, tapi karena aku cinta sama kamu. Ia menoleh, pandangannya mulai basah. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ada sesuatu yang menyerah dalam dirinya, seperti tembok tinggi yang akhirnya retak. Tapi kita tetap nggak bisa menikah. Fahri, ujarnya pelan. Aku menarik nafas panjang. Kalau nggak bisa menikah, setidaknya izinkan aku untuk terus ada buat ibu, apapun bentuknya. Ia tak menjawab, tapi tangan kami saling menggenggam. Dan dari genggaman itu aku tahu dia mulai membuka pintu yang selama ini tertutup. Sejak malam itu, kedekatan kami semakin intim, bukan lagi dalam bentuk hasrat, tapi ketenangan yang menyusup diam-diam, seperti aliran air yang menemukan jalannya tanpa menghancurkan bebatuan di depannya. Kami mulai membentuk dunia kecil kami sendiri, dunia yang tak diketahui siapapun, dunia yang kami rawat. Dalam diam kami menyalakan kompor bersama, membeli bahan makanan ke pasar berdua, bahkan sesekali memasak bersama sambil saling melempar candaan yang dulu hanya jadi kenangan masa lalu, tapi kini terasa lebih nyata. Hubungan kami tak butuh pengakuan. Kami hanya butuh waktu dan ruang untuk tetap bisa bersama. Tapi aku tahu waktu tak selamanya bisa menyembunyikan rahasia, sebab pada akhirnya dunia akan selalu punya cara untuk ikut campur, dan aku belum siap kehilangan apa yang sudah kami bangun diam-diam ini. Suatu pagi di hari Minggu, langit mendung menyelimuti perumahan tempat Bu Rina tinggal. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang baru disiram embun. Aku duduk di teras rumahnya,
memandangi taman kecil yang ia rawat sendiri. Di dalam rumah, Burina tengah menyapu. Suaranya terdengar samar dari balik jendela. Suasana seperti ini mulai terasa biasa. Rumah ini tak lagi terasa asing bagiku. Bahkan aroma di setiap sudutnya mulai aku hafal. Namun ketenangan itu perlahan pudar ketika sebuah mobil berhenti di depan pagar. Warnanya merah. Plat nomornya familiar. Aku bangkit berdiri. Jantungku berdetak cepat. Dari dalam mobil, seorang wanita turun dengan tergesa. Rambutnya dikuncir sederhana, dan suaranya yang menyusul masuk ke halaman membuat nafasku tercekat. "Bu, itu suara Nadia," pikirku. Pintu rumah terbuka sebelum aku sempat melangkah. Burina muncul dari dalam. Wajahnya langsung berubah saat melihat anak kandungnya berdiri di halaman. "Tumben kamu kesini," ucapnya pelan. "Aku cuma mau ngasih oleh-oleh sekalian. Lihat ibu udah lama nggak ketemu," katanya sambil tersenyum. Matanya lalu beralih padaku dan senyumnya seketika memudar. "Fahri." Nadanya pelan, tapi penuh tanda tanya. Aku hanya berdiri kaku, ingin bicara, tapi lidahku keluh. "Iya, Nat. Fahri kebetulan lagi mampir," jawab Burina. "Buru-buru dia bantuin ibu benerin lampu tadi malam, terus ibu ajak sarapan di sini." Nadia mengangguk, walau tatapannya masih tajam padaku. Aku tahu dari sorot matanya ada sesuatu yang sedang ia curigai, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya duduk sebentar, menyerahkan bungkusan oleh-oleh, lalu berpamitan. "Aku balik dulu ya, Bu. Salam buat Fahri," katanya dengan nada dingin saat melewati posisiku di pintu pagar. "Salam juga," jawabku pelan, nyaris tak terdengar. Setelah mobilnya pergi, suasana di rumah berubah. Burina duduk di sofa, wajahnya pucat. "Ibu takut, Fahri," ujarnya. Aku duduk di sampingnya. "Saya juga. Tapi kita nggak salah. Kita cuma menyayangi satu sama lain." Ia menggeleng lemah. "Kita mungkin nggak salah, tapi dunia nggak akan pernah membiarkan kita tenang." Aku tahu maksudnya. Dunia luar selalu punya mata, dan telinga, dan mulut yang terlalu suka menghakimi. Hari itu kami tak banyak bicara, tapi dalam diam kami tahu bayangan masa lalu sudah mulai mengintai, dan kami harus bersiap menghadapi apapun yang datang, karena cinta yang kami rawat dalam diam kini mulai terancam terbuka. 3 hari berlalu sejak kehadiran Nadia di rumah Burina, tapi bayangannya masih terasa menggantung. Wajahnya yang penuh tanda tanya, sikapnya yang dingin, dan tatapan tajamnya padaku, semuanya terus menghantui. Burina tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia masih menyambutku saat aku datang, masih menyajikan teh dan makanan kecil seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Malam itu kami duduk berdua di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Angin dari jendela membawa hawa dingin yang masuk perlahan. "Ibu banyak mikir akhir-akhir ini," ucapnya sambil menatap kosong ke arah gelas tehnya. "Mikir soal apa?" tanyaku. "Soal kita," jawabnya singkat. "Ibu takut, Fahri. Nadia pasti curiga dan kalau benar, dia pasti akan benci sama ibu. Kamu tahu dia anak satu-satunya. Ibu cuma punya dia." Aku menghela nafas. "Saya ngerti, Bu. Tapi apa salahnya kalau kita jujur? Saya serius sama ibu. Saya bahkan udah anggap ibu sebagai pasangan, bukan sekedar tempat pulang." Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak sepenuhnya bahagia. "Masalahnya bukan cuma soal perasaan, Fahri. Dunia ini nggak dibangun dari cinta aja. Ada pandangan orang, ada norma, ada luka lama yang bisa kebuka lagi. Kalau semuanya terbongkar, ibu takut?" Tanyaku pelan. "Iya," jawabnya tanpa ragu. "Ibu takut kehilangan semuanya, termasuk kamu." Kalimat itu menusukku dalam, karena aku tahu itu bukan penolakan, tapi bentuk perlindungan. Malam itu kami tak saling menyentuh. Tak ada kecupan, tak ada pelukan. Hanya 2 orang yang duduk dalam keheningan, yang memeluk lebih erat dari apapun. Sebelum aku pulang, Burina menggenggam tanganku dan berkata, "Andai semua ini bisa lebih mudah,
ibu pasti udah mau kamu nikahin. Sejak malam itu, kami berdiri dalam cahaya kecil yang muncul dari gelap. Panjang bukan lagi rasa bersalah, bukan lagi penyangkalan, tapi penerimaan dan harapan. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal pasti, aku telah menemukan rumahku.